pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Topan hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik Pak ya. Hari ini Pak Topan ada mengajar pagi ini? Ada, Pak. Cuman sudah saya kondisikan dan bisa saya luangkan waktu untuk pertemuan ini, Pak. Jadi dalam arti kata tidak mengganggu aktivitas Pak Topan ya? Tidak, Pak. Ya. Begini Pak Topan, seperti yang sudah kita sepakati bahwa kita akan melakukan supervisi akademik. Ya, Pak. Jadi berdasarkan kesepakatan kita kemarin, untuk hari ini adalah pertemuan pertama kita, di mana kita akan membicarakan pra-observasi yang akan kita lakukan nanti. Nah, menurut Pak Topan, apa tujuan dari pertemuan kita yang pertama ini? Oh ya, Pak. Rencana saya untuk mendiskusikan kepada Pak tentang rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Oh iya, untuk yang akan Pak Topan lakukan ya. Ya. Kalau boleh tahu, apa saja rencana pembelajaran yang sudah Pak Topan buat? Ya, untuk tahap pertama, saya merancang RPP, Pak. RPP, ya. Bagaimana RPP yang Pak rancang tersebut, Pak? Di mana RPP yang saya rancang ini sudah saya lakukan atau saya masukkan tentang KSE, Pak. Dan juga modelnya saya coba menggunakan mode diferensiasi, Pak. Oh, diferensiasi sama KSE, Pak ya? Ya, Pak. Oh, luar biasa sekali ini, Pak. Oh, boleh saya lihat RPP-nya, Pak? Ya, baik, Pak. Ini, Pak. Kita lihat aja, Pak. Oh, ini RPP yang sudah Pak rancang ya? Ya, Pak. Oh, ya. Untuk diferensiasinya, bagaimana langkah-langkah dan strategi Pak Topan lakukan? Untuk tahap awal, saya akan identifikasi siswa terlebih dahulu berdasarkan hasil ujian praktek pada pertemuan sebelumnya, Pak. Oh, berdasarkan ujian praktek, Pak ya? Ya. Jadi artinya diferensiasi berdasarkan hasil ujian. Ya. Oh, seperti itu. Setelah itu, diferensiasi saya terapkan pada saat melakukan praktek di mana tingkat kesulitan praktek siswa saya bedakan untuk masing-masing kelompok siswa, Pak. Jadi artinya diferensiasi yang Pak Topan pakai itu diferensiasi proses ya Pak ya, karena Ya, di Pak. saat praktek pembelajaran Pak ya. Benar, Pak. Nah, kalau untuk lebih detailnya, kira-kira tujuan pembelajaran yang betul-betul Pak Topan ingin capai di RPP, yang prosesnya itu yang bagaimana yang Pak ingin capai? Nah, selain tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan di RPP tadi, Pak, saya juga ingin sekali meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Aktif siswa ya. Selain itu juga saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas, Pak. Wah, luar biasa Pak. Jadi yang kompetensi pribadi Pak ya, jadi pengelolaan kelas, kemudian bagaimana siswa menjadi lebih aktif untuk belajar artinya Pak ya. Ya, juga untuk mengontrol emosi siswa saat pelajaran berlangsung, Pak. Oh, iya. Jadi artinya di sana KSE-nya mungkin muncul Pak ya? Ya, benar Pak. Baik Pak, kalau begitu artinya kita tinggal action saja lagi Pak ya? Ya, benar Pak. Action saja. Kapan nih kira-kira bisa kita lakukan observasinya Pak? Rabu minggu depan saya ada kelas di kelas 10 TKJ 3 di labor 3, Pak. Rabu depan. Ya, benar. Rabu depan. Baik Pak Topan. Jadi artinya Rabu depan pagi saya langsung ke labor 3 Pak. Siap Pak, saya tunggu ke dalam Pak. Baik, dengan senang hati Pak. Terima kasih banyak ya Pak Topan. Semoga pada saat observasi nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada pertemuan kali ini, silakan ketua kelas disiapkan dan berdoa dulu. Berduduk, siap, duduk. Hormat, duduk. Tegak. Berdoa mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Nah, ketua kelas, siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Rian Fariski. Kabarnya gimana? Sakit ya? Udah ditelusuri itu kenapa sakitnya? Kemarin sakit kepala. Kan nggak ada dirawat di rumah sakit, nggak ada. Oke. Cuman Rian Fariski satu orang. Nah, baik. Hari ini kita mulai pertemuan dengan materinya yaitu konfigurasi DNS server menggunakan Debian 8. Nah, sebelum kita mulai pademokan bagaimana cara konfigurasi dari Debian server dari DNS server ini, kita review dulu pelajaran kita di minggu sebelumnya ya. Siapa yang tahu apa kepanjangan dari DNS? Silakan tunjuk tangan. Silakan, Michael. Domain name server. Nah, terus sekali. Untuk menghubungkan dua buah komputer menggunakan kabel LAN, yaitu UTP ya. Nah, itu kita coba sekarang. Kemarin hanya menggunakan virtual machine, sekarang kita coba menggunakan dua buah komputer yang terhubung menggunakan kabel LAN. Nah, bisa dipahami? Bisa nanti dieksekusi? Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasinya, lebih baik dulu pademokan bagaimana langkah-langkah atau tahapan dalam mengkonfigurasi DNS server di menggunakan Debian nih. Kita buka dulu aplikasi dari virtual machine, itu VirtualBox. Nah, di sini dapat buat sebuah cloning ya dari Debian setelah instalasinya. Ini masih murni ya, masih kosong. Nah, ini tampilan awal dari server Linux Debian-nya. Hal yang pertama kali kita konfigurasi yaitu IP address. Nah, kita masuk. Di sini kita isikan IP address. Di sini kebetulan sudah Pak isikan dengan IP address kelas C, yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask default. Nah, kalau sudah kita save. Nah, terus kita lakukan restart ke. Oke, kita lihat apakah IP kita sudah terkonfigurasi atau belum. Nah, sudah. Nah, sini kita pastikan dulu. Kita masukkan DVD satunya. DVD satu dari Debian. Nah, baru kita get install bin 9. Oke, dah. Nah, sekarang kita konfigurasi DNS lagi ya. Oh, Pak. Yuk. Berarti Smegda itu kayak DNS untuk website. Ya, Smegda itu alamat dari server kita. Setelah demonstrasi dari praktek yang akan kita kerjakan, bisa kalian pahami? Nah, sekarang coba kalian praktekkan langsung menggunakan komputer dan sebagai klien dan juga sebagai server. Nah, untuk itu coba silakan dikerjakan. Oke, sedanya. Ya udah, cicak apa sudah cicak aja sudah. Cicak saja. Nah,
Ini ada jaringan. Tidak ada pilih. Hati di. Ya. Ada kosong. Jadi ya. Memang nggak tempat ya. Klik lah. Peralatan ada. Tidak di networknya. Sudah disambil aja. Sambil. Coba di close pengaturannya enggak? Close enggak? Close dulu. Kan enggak? Tidak ya. Oh, ya. Anda semua? Dari praktek yang sudah kita kerjakan hari ini, apa kesimpulan yang bisa Ananda ambil? Coba, siapa yang usah? Silakan, Gel. Dari praktik kali ini, kami bisa lebih paham untuk mengkonfigurasi DNS. Nah, oke. Nah, jadi Ananda semua paham dan mengerti dari konfigurasi dari DNS server ya, menggunakan Linux Debian. Nah, sekarang apakah dari praktek tadi yang kita kerjakan tadi sudah kalian ambil bahan-bahannya? Sudah, Pak. Nah, untuk bahan-bahan ini kalian harus buat laporan praktek kita hari ini. Nah, laporan ini bisa berupa teks tertulis, bisa berupa ketikan menggunakan pengolah kata, dan yang ketiga bisa menggunakan video tutorial. Bisa kalian buat video tutorialnya. Paham? Paham. Nah, untuk laporan ini selambat-lambatnya minggu depan. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, semua laporan harus dikumpulkan. Nah, dan untuk penutup hari ini, apakah kalian semua bisa memahami lebih lanjut tentang konfigurasi DNS ini? Bisa, Pak. Nah, karena minggu depan kita juga lanjut ke web servernya. Nah, sebagai kesimpulan, apakah kalian senang dan lebih asik yang mana yang sebelum pertemuan atau dengan kondisi pertemuan kita hari ini? Senang, Pak. Nah, berarti ini ada sebuah kemajuan ya. Sebuah kemajuan dari proses PBM kita. Nah, harapkan dengan kondisi ini bisa kita pertahankan dan kita lebih senang dalam belajar. Nah, mungkin sekian dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Minggu depan jangan lupa laporannya kalian kumpul dan kita masuk ke web server. Paham? Paham. Nah, Pak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topan. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kondisi Pak Topan hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Tetap semangat Pak Topan ya. Seperti yang sudah kita sepakati kemarin, ya Pak. Sebelumnya kita sudah melalui tahapan pra-observasi. Sudah Pak Topan sampaikan apa keinginan-keinginan Pak Topan untuk pembelajaran, kemudian apa item-item yang perlu Pak Topan jadikan indikator. Ya, benar, Pak. Nah, minggu berikutnya di hari Rabu kemarin juga sepakatan kita melakukan observasi kelas. Ya, benar. Jadi Pak Topan melakukan pembelajaran sesuai yang Pak Topan rencanakan sebelumnya. Kemudian saya hadir pada saat itu untuk membantu Pak Topan mengamati bagaimana pelaksanaan perencanaan Pak Topan sebelumnya. Nah, untuk hari ini
Nah, kita mencoba untuk melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas kemarin, Pak Topan ya. Ya, Pak. Sebelumnya Pak Topan, mungkin perlu saya sampaikan di sini, setiap percakapan kita ini akan saya record dan juga saya tulis. Nah, saya tulis. Ya, Pak. Nah, supaya nanti akan saya ketikkan dengan rapi dengan komputer, saya print, saya buat rangkap 3. Nah, bisa untuk saya 1, untuk Pak Topan 1, dan untuk sekolah 1. Mungkin ini bisa menjadi referensi juga bagi sekolah untuk pelaksanaan supervisi, maupun bagi kita berdua untuk perbaikan pembelajaran kita dalam kelas. Tidak apa-apa Pak Topan ya? Ya, Pak. Saya Silakan, Pak. sambil mencatat. Baik Pak Topan. Bagaimana rasanya Pak Topan setelah Pak Topan melakukan observasi kelas kemarin? Nah, lega, Pak. Ya, Dan lega. perasaan penasaran juga, Pak ya. Hmm. Bagaimana sih kira-kira kelanjutan setelah observasi ini? Iya benar Pak. Berkenaan itu menurut Pak Topan, sebelum kita lanjut Pak ya Pak Topan ya, Ya, Pak. Apa yang Pak Topan ingin tahu atau ingin capai dari percakapan kita hari ini? Tentu hari ini saya ingin mengetahui hasil observasi kita kemarin, Pak ya. Dan sekaligus untuk sebagai refleksi terhadap apa yang sudah saya lakukan untuk dalam pengembangan pembelajaran saya, Pak. Iya. Jadi tujuannya untuk refleksi Pak ya, Ya, benar, Pak. terhadap observasi yang sudah Pak Topan lakukan. Ya baik Pak, ini kebetulan sengaja saya bawa hasil observasi kemarin. Ini terbuka saja Pak Topan. Nah, jadi menurut pendapat saya pribadi, nah begini kira-kira hasil observasi di kelas kemarin. Jadi ada beberapa item, mulai dari penerapan KSE, penerapan tujuan, mulai kegiatan pembukaan sampai penutupan, ini semuanya Pak Topan. Jadi ada item-itemnya, dan alhamdulillah menurut penilaian saya nih Pak Topan ya, semua item sepertinya teramati dan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang Pak Topan rencanakan. Ya. Nah ini kan menurut saya Pak Topan ya. Nah kalau menurut Pak Topan sendiri, bagaimana pelaksanaan pembelajaran kemarin itu? Kalau menurut saya ya, kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang sudah saya rencanakan. Ya sesuai Pak ya. Ya, sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, Pak. Iya. Nah, saya pun merasa pengelolaan pembelajaran yang saya lakukan cukup baik. Akan tetapi ada beberapa hal yang masih lemah, Pak. Terutama mengenai aspek KSE-nya, Pak. Oh, masalah KSE. Ya. Jadi Pak Topan merasa untuk KSE masih belum optimal, Pak ya? Benar, Pak. KSE masih belum optimal. Nah, mungkin saya sependapat, Pak, dengan apa yang Pak Topan lihat, karena berdasarkan angket observasi kemarin, di saat KSE-nya memang betul, Pak ya, belum maksimal. Jadi betul juga pengamatan saya, Pak ya. Nah, kira-kira dengan adanya kelemahan ini, masalah KSE tadi terutama, menurut Pak Topan apa kendala atau permasalahan yang terjadi pada saat pembelajaran tersebut, Pak Topan? Kalau saya lihat sepertinya yang menjadi kendala itu siswa ini masih ragu dan belum terbiasa dengan adanya perubahan, Pak. Oh, masih canggung artinya, Pak ya? Benar, Pak. Masih canggung atau belum terbiasa ya? Ya, belum terbiasa dengan perubahan. Bisa jadi Pak, karena kan ada perubahan yang cukup drastis Pak Topan lakukan ya. Sebelumnya praktek biasa-biasa saja, sekarang coba dilakukan pembelajaran yang diferensiasi. Benar Pak ya? Nah waktu itu saya pun melihat, waktu itu Pak Topan mengelompokkan siswa berdasarkan apa kemarin Pak Topan, berdasarkan hasil ujian. Hasil ujian. Jadi artinya diferensiasi Pak Topan lakukan itu adalah diferensi proses ya, benar-benar. Sedangkan untuk, walaupun itu yang kendala-kendalanya Pak ya, walaupun ada kendala-kendala seperti itu, untuk hal-hal positif, apakah ada Pak Topan merasakan ada melakukan hal-hal positif selama pembelajaran kemarin? Ya, ada Pak. Rencananya itu saya sudah mencoba memberikan kebebasan pada siswa untuk belajar praktek. Berdiskusi sama temannya, dan saya berusaha untuk selalu ada di ruang praktek ketika anak butuh ada kesulitan ingin bertanya macam, saya siap
mendampingi. mendampingi, Pak. Iya, benar. Memang waktu kemarin saya memang melihat seperti itu, karena waktu ada pertanyaan dari siswa, ada permasalahan, Pak Topan langsung menuju meja siswa. Iya, betul-betul, Pak. Kalau demikian, apakah Pak Topan merasa puas dengan pembelajaran kita yang kemarin, Pak? Kalau dibilang puas, ya jelas belum puas, Pak ya. Iya, belum Karena puas saya ya. ingin lebih baik lagi. Jadi artinya so pastilah Pak Topan ya, Pak Topan belum puas karena masih pengen lebih Ya, baik lebih baik dan lagi. lebih baik lagi Pak Topan ya. Ya, benar, Pak. Kalau kira-kira karena ini kan Pak Topan masih belum puas, Ya, masih pengen baik lagi Ya. untuk yang terbaik lagi, apalagi ini memang demi anak-anak kita sendiri. ya benar, Pak. Menurut Pak Topan untuk kedepannya, apa kira-kira perubahan yang Pak Topan lakukan atau perbaikan-perbaikan apa yang pengen Pak Topan lakukan supaya tercapai keinginan Pak Topan tadi, ingin pembelajaran lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk kedepannya? Ya, yang jelas saya ingin meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kelas, Pak. Peningkatan Ya, pengelolaan pengelolaan kelas ya. kelas. Ya. Terus Kelas. menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, Pak. Strategi. Ya, Kalau kemarin Pak Topan kan demonstrasi dan praktek. Ya. Nah, jadi artinya selain itu mau Pak Topan kembangkan lagi Ya, strategi-strategi yang berbeda ya. Ya. Oke, Pak Bisa Topan. jadi menggunakan video tutorial dan lain-lain. Penggunaan video atau media juga Pak Topan ya. Ya, Pak. Baik. Selain itu, memang seperti keinginan Pak Topan itu luar biasa ya. Saya pun kagum dengan keinginan Pak Topan karena kita memang sebagai guru ini memang harus berbuat terbaik terus Pak Topan ya. Tidak pernah stagnan atau statis di situasi yang tertentu. Ya, pengen lebih baik lagi, pengen lebih baik lagi. Selain itu apa ada lagi keinginan Pak Topan yang perlu Pak Topan sampaikan dengan terkaitan dengan keinginan-keinginan Pak Topan tersebut? Ada, Pak. Selain itu ya, Pak ya. Saya ingin berkolaborasi dengan sesama guru, Pak. Kolaborasi, Pak ya? Ya. Nah, itu mungkin sangat dibutuhkan, Pak ya. Termasuk kegiatan supervisi yang seperti ini, Pak. Ini bagus sekali, Pak. Supervisi ini? Ya. Ini yang pertama Pak Topan melakukan supervisi seperti ini ya? Benar, Pak. Sebelumnya nggak seperti ini, Pak. Iya. Nah, saya sangat mendukung supervisi yang seperti ini, Pak. Ya, benar, Pak. Jadi, kalau kita lihat kepada supervisi itu sendiri, Pak Topan, memang maunya kita dan idealnya supervisi mau seperti ini. Jadi, permasalahan itu memang muncul dari guru itu sendiri, cari solusi oleh guru itu sendiri, dan diselesaikan oleh guru itu sendiri. Karena kenapa? Yang tahu dengan kondisi itu kan guru itu sendiri. Nah, misalkan saya pribadi, Pak Topan, anggaplah Pak Topan bermasalah dalam pembelajaran. Yang mengajar waktu lokal tersebut, yang tahu situasi tersebut kan Pak Topan. Tidak mungkin saya mencarikan solusinya. Memang kita harapkan supervisi ke depannya di sekolah kita ataupun di sekolah-sekolah lain mengarahnya seperti ini, Pak Topan. Baik Pak Topan, itu kira-kira hasil percakapan kita untuk pasca observasi. Pernyataan-pernyataan Pak Topan ini semuanya sudah saya catat. Kemudian akan saya ketikkan rapi nanti dengan komputer, saya print. Kemudian saya buat duplikat baik untuk saya maupun dengan untuk Pak Topan. Supaya bisa menjadi pedoman juga bagi kita untuk perbaikan, baik itu perbaikan pembelajaran maupun perbaikan supervisi ini nantinya. Baik Pak Topan, mungkin itu saja percakapan kita hari ini. Dan saya berharap supervisi yang seperti ini bukan hanya satu kali ini. Nah, bisa berlanjut terus untuk perbaikan-perbaikan pembelajaran anak-anak didik kita berikutnya. Mungkin itu saja Pak Topan. Terima kasih banyak atas bantuan dan keaktifan Pak Topan dalam supervisi ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Topan inginkan betul-betul tercapai. Amin. Terima kasih banyak Pak Topan. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih.